Raden Emo Hartono. Makasih ya. Nggak nyangka kamu begitu suka menolong. Nggak usah sungkan, sudah seharusnya. Pantas jadi anakku. Selagi dia belum sepenuhnya salah arah, aku harus mendidiknya dengan baik. Wah, ini yang akan disumbangkan oleh Tuan Jiang 12 miliar untuk anak-anak pegunungan. Tuan Muda Jiang hebat ya, uang ini bisa dicuri. Orang tua itu tidak tahu diri, saya paham. Dia tidak meninggalkannya untukku sebagai warisan. Kalau begitu saya bagikan kepada kalian, malam ini kita bersenang-senang. Ikut Tuan Muda Jiang, makan enak, minum enak. Baru-baru ini, pengusaha terkenal di kota kita, Tuan Jiang Yanting, dan istrinya Suwan, untuk pendidikan amal di pegunungan menyumbangkan 12 miliar. Ditransfer ke rekening asing yang tidak dikenal, polisi mengatakan 12 miliar dicuri oleh orang dalam keluarga Jiang. Jika benar, pencuri bisa menghadapi 10 tahun penjara. Penjara? Sialan, teman-teman, ambil uang ini. Kita kaya. Jiang Jingyu. Saya lihat siapa yang berani menyentuh uang ini. $12 miliar kau curi apa benar? Ibu tidak percaya kau mencurinya. Dari mana kau dapat pin kartu bank? Sungguh berbakti ya, akulah yang mencurinya. Anak durhaka, ayahmu masuk rumah sakit karena marah padamu. Kamu malah minum dan tebar uang di sini. Orang tua Jiang Yanting itu mati, aku akan merayakan dengan kembang api. Jiang Jingyu, kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Omong kosong macam apa ini? Kau pukul aku, Bang Jiang. Aku bunuh kau. Gua bunuh lu, Mas Jiang. Biarkan tante lihat tante antar kamu ke rumah sakit. Tante, aku tidak apa-apa. Jiang Jingyu, kamu sangat mengecewakan aku. Kamu tega mau membunuhku. Kamu masih punya muka bilang begitu, Suwan. Kamu juga tidak lebih baik selingkuhi ayahku. Sekarang malah menggoda adikku. Apa hakmu menghajar aku, Mas Jiang? Kenapa kamu bicara seperti itu pada Tante Su? Baiklah. Kalian satu tim ya, semua pada bully aku ya. Pengkhianat keji, Mas Jiang. Paus kecil. Diam, kamu tidak pantas jadi ibuku. Kalian semua harus mati. Paus kecil. Dengarkan aku, masalah 1,2 miliar. Orang lain tidak percaya padamu, ibu percaya padamu asal kamu bilang pada ibu pergi. Jangan sentuh aku. Kenapa bisa begini? Paus kecilku. Aku dulu kira, asal ku beri kamu yang terbaik, kamu akan bahagia. Tapi tidak kusangka, malah menyakitimu. Kalau hidup bisa diulang sekali, pasti lebih baik. Lain kali aku pasti menyelamatkanmu. Ingat, ibu selalu sayang kamu. Jangan, Bu, jangan tidur, aku yang salah. Jangan pergi. Bu. Sayapnya sudah keras, berani sembunyikan uangnya. Apa yang dia bicarakan, bukankah aku sudah mati? Tuan, kamu melakukan perjalanan waktu ke 15 tahun lalu, tahun 2010. Tahun ini karena kecelakaan kamu sementara jadi koma terbaring di ranjang rumah sakit. Dan sekarang kamu punya satu kesempatan untuk mengubah nasib Jiang Jingyu. Sebagai gantinya juga harus mengubah Li Chaodi dari nasib aslinya. Ingat, agar tidak menyebabkan kekacauan waktu. Jangan sengaja mengungkapkan identitas aslimu. Kalau tidak, kamu akan kehilangan kesempatan perjalanan waktu ini. Aku ternyata masuk ke tubuh seorang gadis asing dan punya kesempatan mengubah nasib anakku dan Li Chaodi. Kesempatan ini pasti akan kuhargai baik-baik. Ibu kandung asli, Mbok Darmi, sungguh menyebalkan. Mementingkan anak laki-laki suka memukul dan memaki anak perempuan. Anak perempuan yang berprestasi dijadikan ATM. Orang macam itu pantas punya Li Chaodi, anak perempuan yang begitu hebat. Cuma 400 yuan kemarin, baru saja terima beasiswa, sisanya kamu sembunyikan di mana, cepat bilang.
Berani melawan ya kamu? Uang dan tasku kembalikan. Uang ibu kamu berani menginginkannya. Merampok uang ada yang ganggu siswa. Ini situasi apa sih? Aku sedang mendidik anak perempuanku. Kamu mementingkan anak laki-laki demi anakmu Adi. Uang makan yang sekolah kasih padaku. Sampai kamu rampas. Apa kamu manusia? Anaknya bernama Adi. Adi dari kelas 7 SMA. Mau membuat kakaknya kelaparan. Tolong, Itu kan Li Jaudi. diam kamu. Sebut nama adikmu. Siapa bilang aku tidak pukul kamu? Siapa? Siapa itu? Berani onar di tempat gue, berani juga ya lo, tua bangka. Lo itu preman terkenal Jiang. Itu si ikan paus kecil. Kenapa ada masalah? Ini anakku. Uang buat les kan? Cepat pergi. Pengecut. Kak, tadi keren nggak? Keren banget, Kak. Geng Emo Hartono. Makasih ya. Nggak nyangka kamu begitu suka menolong. Nggak usah sungkan, sudah seharusnya. Pantas jadi anakku. Selagi dia belum sepenuhnya salah arah, aku harus mendidiknya dengan baik. Apa-apaan ini? Bayar dong. Aku sudah bantu menakuti orang tua itu. Pasti kamu harus bayar dong, masa mau gratis? Jadi bukankah tadi kamu bertindak heroik? Mukaku ini, rambut model ini, baju keren yang memesona ini, kelihatannya sangat baik hati. Nih, Cuma segini, mau bohongin siapa? Tambah 20 lagi. kamu mau apa? Nggak mau. Kalau gitu, aku ambil uangmu yang beberapa ratus itu semua ku rampas. Nggak akan kusisakan 1 sen pun. Kamu tunggu aja makan angin. Kau baik, kau memang kejam. Baik, kamu memang kejam. Kembalikan 80. Siap, ini 80. Terima kasih, silakan datang lagi. Cepat lihat, itu Jiang Yuzheng. Kalau dia periksa penampilanku, aku rela salah pakaian seragam setiap hari. Akhir-akhir ini ada siswa nakal di sekolah. Meminta uang perlindungan. Kalian harus hati-hati. Kalau ada masalah, lapor guru segera. Jangan pergi sendiri ke tempat sepi. Jaga dirimu. Kenapa harus dia? Hei, sebentar lagi masuk kelas. Mau kemana, Jiang Jingyu? Jiang Jingyu. Cantik, ayo main satu ronde dance battle sama kakak. Kakak, kamu bisa nggak sih? Masih muda sudah tidak baik cari pukul. Aduh, dari mana kamu muncul? Di mana dia? Siapa? Jiang Jingyu. Di sini saja. Di mana Kak Jiang? Barusan kan masih di sini. Li Jaudi, mau kemana? Aneh, Li Jaudi ini biasanya kan penakut. Kenapa hari ini seperti berubah orang? Anak ini sebenarnya pergi kemana? Jangan bergerak. Jelaskan. Kenapa kamu mengikutiku? Aku. Bawa sapu lagi masa sih? Aku baru minta beberapa ribu uang keamanan sampai segitunya. Kenapa kamu tidak sekolah, malah ke sini? Lagi pula jalan ini bukan punya keluargamu. Aku lewat aja nggak boleh. Sekolah kita hampir 3 jalan dari sini. Rumahmu juga tidak di sini. Kamu pikir aku bodoh? Masa iya? Kamu diam-diam suka sama aku? Apa katamu? Otakmu kemasukan air? Dari mana kamu dapat kesimpulan itu?
Pertama, aku cowok ganteng super tampan dan kayak orang biasa tidak tahan pesonaku, apalagi hari ini aku jadi pahlawan. Jadi kamu seperti orang aneh mengikutiku, terobsesi padaku. Tapi ya, meskipun kamu bukan tipeku, pasti tidak bisa memilikiku, tapi kamu tidak perlu terlalu sedih. Ini oleh-oleh untukmu, simpan baik-baik ya. Dan jangan jadi fans yang berlebihan, cowok setampan aku, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Tidak. Kenapa pantatku terasa dingin? Jiang Jingyu, kamu cari pukul? Kamu sembunyi. Kamu pikir bisa sembunyi sampai kapan? Li Jiaodi. Li Jiaodi, kamu wanita gila. Cepat berhenti. Kamu tukang malas yang memeras teman sekelas. Sekarang malah berani memakiku? Aneh sehat-sehat, kenapa tiba-tiba mimisan? Jangan coba-coba nipu ya. Baiklah, uangmu tidak jadi kuambil. Hei, ini soal uang. Jiang Jingyu, kamu tahu nggak? Meminta uang perlindungan itu namanya pemerasan. Itu kejahatan. Emang urusanmu? Peringatan. Identitasmu sudah bocor. Hukuman akan dimulai. Kembali. Terdeteksi kamu terus-menerus membocorkan identitas. Sekarang kamu akan dipingsankan paksa. Jika terus melanggar lagi, maka akan dikembalikan ke ruang waktu. Reformasi gagal. Hei kamu kenapa? Jangan menakutiku. Tuan Muda, ternyata di sini. Aku dan Tuan sudah lama mencari. Ada apa ini? Jangan banyak omong, cepat panggil ambulans. Darah, Tuan Muda, jangan-jangan kamu sudah membunuh orang sampai ada korban jiwa. Bagaimana Tuan dan Nyonya membereskan urusanmu? Cepat panggil ambulans. Kamu bicara satu kata lagi. Percaya nggak? Aku lempari batu sampai mati. Baik. Aku telepon serbu sekarang. Halo, ini 120. Tuan Muda, aku punya satu kata, tapi tidak tahu pantas diucapkan atau tidak. Cepat katakan. Tuan, Anda dan gadis ini berlumuran darah. Jika ketahuan tidak akan bisa dijelaskan, sebaiknya Anda pulang dulu. Serahkan saja padaku. Tuan Anda adalah putra satu-satunya. Tuan dan Nyonya satu-satunya putra. Bagaimana jika Anda dijebak oleh teman wanita? Dia lapor polisi, Anda kena masalah. Bagaimana dengan PT Hartono? Dia sendiri yang mimisan, aku bersih. Takut apaan? Bicara pelan-pelan. Di sini tidak ada CCTV kan? Gadis ini berlumuran darah lagi, kecilnya ini namanya perundungan, besarnya ini percobaan pembunuhan. Tidak ada CCTV, berani macam-macam sama gue. Kau bosan hidup ya? Kenapa aku tidak bisa bangun? Bikin panik. Kerja bagus, paus kecil. Bocah berani melawan aku? Aku bilang, kau sampah tanpa PT Hartono, kau sudah mati ratusan kali. Kenapa? Iri. Aku memang beruntung sejak lahir sudah jadi majikanmu dan kau hanya seekor anjing PT Hartono. Baik-baik, Jiang Jingyu, kau yang memaksaku. Tuan-tuan, jangan marah. Aku tahu kau marah, tapi kau tidak bisa main-main dengan dua nyawa ini, bercanda. Jiang Jingyu. Suara ini apakah... Ayah dengar penjelasanku. Aduh. Diam. Aku tidak punya anak sepertimu. Sekarang segera bawa gadis yang terluka ke rumah sakit lalu beritahu keluarganya. Tidak, jangan beritahu keluarganya. Tuan Muda, kamu hampir menyebabkan dua nyawa melayang, masih saja tidak dewasa. Mau membuat Bapak marah? Kamu ayah, dengar dulu. Tuan Muda, ini soal nyawa. Panggil ambulans dulu. Baik, Pak. Hei, Jiang Jingyu, apa kau tunggu orang tuanya lapor polisi baru kau mau dimasukkan ke penjara anak? Baru puas? Menganiaya anakku. Aku akan lawan kau. Kalau ibumu sadar tahu perbuatanmu. tidak usah, aku sudah sadar. Hei, apa yang kau lakukan? Cepat berbaring. Kawan Tuan Muda kami tangannya selalu tidak terkontrol, bahkan aku kena pukul. Jangan memaksakan diri, segera ke rumah sakit.
Lepaskan lukaku, tidak ada hubungannya dengan Jiang Jingyu. Aku mimisan dan pingsan, dia menolongku. Jangan memfitnah dia. Kawan, ada bapak di sini, kau tidak perlu khawatir akan dibalas oleh Tuan Muda. Aku mengerti, Li Zaudi. Kau datang untuk mencari masalah denganku, lalu minta uang pada ayahku. Jiang Jingyu, Pantasan, kamu yang baik-baik tidak pergi ke kelas, tiba-tiba pingsan di depanku, dan kebetulan dilihat oleh ayahku. Ternyata semua ini rencanamu. Kamu bilang apa? Tuan Muda, bagaimana kau bisa mengelak dari tanggung jawab? Kamu memukul orang itu fakta, tidak ada yang memaksa kamu. Senjatanya di sini. Kamu pantas dapat pukulan, kamu menantangku, aku akan menghajarmu. Pak, lihat. Jiang Jingyu, di depan saya, kau masih berani berulah. Tuan Muda, akui saja kesalahanmu. Kalau tidak, susah menyelesaikannya. Aku tidak salah, dia duluan yang mengganggu. Jiang Yanting, aku bisa menjadi saksi. Pak Hadi yang menantang Jiang Jingyu. Jiang Jingyu sudah tidak sabar baru bertindak. Teman, kau kelihatan seperti korban. Tuan Muda kami berbahaya bagi masyarakat. Kok bisa ikut-ikutan bikin masalah? Diam. Aku sering pingsan karena hipoglikemia. Jiang Jingyu menolongku, tapi Pak Hadi tidak mengikuti perintah. Tidak memanggil ambulans, bahkan memakinya. Memaki dia anak haram sampai masyarakat pembunuh. Mulut siswa ini sangat pedas. Tuan Muda cuma tahu teriak-teriak mau pukul dan bunuh. Tidak bisa membela diri. Pak Hadi, apa kau tidak punya anak memaki anak seperti itu? Betul, mulutmu bau busuk. Bau banget. Kalian asal nuduh. Kapan aku mengatakan dia pembunuh? Aku bilang dia mencoba membunuh. Jadi kau mengakui? Pak, aku bekerja di keluarga istri Tuan selama 10 tahun. Setelah menikah dengan Tuan, aku bekerja untuk keluarga Jiang lagi lebih dari 10 tahun. Kita sudah berpuluh tahun menjadi majikan dan pembantu. Tuan percaya padaku atau percaya pada perkataannya saja? Ayahku pasti nggak percaya sama kita. Aku percaya pada teman wanita ini. Sungguh tidak menyangka. Pak Hadi, kau orang seperti ini. Menuduh anak majikan. Memutarbalikkan fakta di depan majikan. Ini yang disebut 20 tahun kesetiaan? Pak, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuan Muda terpengaruh oleh cewek ini dibuat menjadi nakal. Kau hanya orang jahat yang sudah tua. Pak, kalau istri Tuan masih ada, dia pasti akan percaya padaku. Betul kan, Pak? Aku mengungkit istri Tuan, Jiang Yanting, yang tergila-gila pada istrinya, pasti akan mengampuniku. Bahkan akan kasih bonus. Cukup. Kamu terdeteksi membocorkan identitas lagi. Kalau sekali lagi, akan dikirim kembali ke ruang waktu. Rehabilitasi gagal. Berani memfitnah, kamu pasti bosan hidup. Tolong, Tuan. Li Zaudi, pukulan bagus. Nyonya, saat kau pergi, aku hampir mati diintimidasi. Berhenti. Ini urusan rumah tanggaku, aku akan selidiki. Sedangkan kau, sekarang ikut aku ke villa untuk diurus. Tidak masalah besar, hanya sedikit kurang gizi, cukup dirawat dengan baik. Cerdikas. Nih, hangat, jangan mati di rumahku. Boksari, pijat pelipisku. Baik, Nyonya. Maaf. Baik, teman. Kamu tahu cara menikmati hidup. Tuan, gadis ini dulu begitu sombong. Sekarang pura-pura jadi nyonya rumah, sangat mencurigakan. Aku tahu. Ini kamu. Tuan Yuzheng, pergi menjenguk nyonya di rumah sakit lagi? Andai Tuan Jingyu juga bisa sewasa ini. Tahu Tuan sibuk, tapi masih cari masalah. Menyuruh Tuan membereskan kekacauannya. Sungguh merepotkan. Di kehidupan sebelumnya aku koma. Tidak menyangka Pak Hadi punya maksud lain. Xiao Jingyu jadi nakal pasti ada hubungannya dengan dia. Yuzheng, terima kasih atas perhatiannya. Om, Anda terlalu berlebihan. Kalau dulu bukan karena bapak dan tante yang menampung saya. Saya pasti sudah tak punya tempat tinggal. Sudah kewajiban saya mengunjungi tante. Anak baik. Berlagak. Tuan-tuan muda hanya cemburu saja. Katanya Tuan Muda Yuzheng lagi-lagi juara pertama ujian nasional, sekolah sedang bersiap memajang pengumuman pujian. Tapi soal nilai Tuan Muda... Apa hebatnya jadi juara satu selain jadi kutu buku, mana dia bisa menyaingi aku? Bodoh. Oh iya, ayah. Cukup, lihat dirimu sekarang. Kau masih belum cukup malu. Setiap hari cari masalah. Sehari saja aku tidak mendapat telepon dari sekolah itu, sudah keajaiban. Jiang Yanting, kamu biasanya tidak pulang. Begitu pulang langsung bilang aku memalukan.
Aku difitnah pengurus rumah, kamu tidak peduli, aku bicara padamu, kamu tidak dengar. Ya, aku memang preman sampah masyarakat, bikin kalian malu puas. Dari kecil sampai besar, di matamu dan Suwan, bahkan dia, Jiang Yuzeng, tidak ada apa-apanya dibanding dia. Dia anak yatim, aku lebih pantas disebut yatim daripada dia. Dia begitu baik, begitu hebat, suruh dia panggil kamu ayah. Si paus kecil. Biar saya saja, Paman. Ini foto terakhir Nyonya sebelum koma, foto keluarga yang diambil. Tuan muda pergi tanpa menoleh. Suruh dia pergi. Jangan pernah kembali. Paman Jingyu masih kecil, jangan marah. Aku akan menasihatinya. Pak Hadi, kamu jaga Paman baik-baik. Ya. Jiang Jingyu. Pergi, kamu juga meremehkanku, kan? Aku seharusnya tidak bermarga Jiang. Siapa yang bilang begitu? Aku kasih kamu 5.000. Sekarang juga, tempeleng dia 2 kali. Anak sial. Cuma berani sama kita. Tidak bisa bilang yang baik. Jangan pakai nada seperti ibu-ibu menghajar aku. Baik. Jangan bahas itu. Aku tanya kamu mau tidak menampar ayahmu? Maksudmu apa? Naga kembali tahu, karena mereka berani meremehkanmu. Kamu belajar diam-diam, lalu buat semua orang terkesan. Ini. Coba pikirkan, kamu lempar rapor seperti ini, maki dia Jiang Yanting, tidak kenal orang hebat. Aku mau belajar, tapi kamu harus bantu aku. Tentu saja. Setuju. Seorang pang biaya sekolah tidak mampu bayar pengemis. Berani saingan nilai sama aku. Aku mau lihat kalian bisa bikin heboh apa. Hei Mas Jiang. Dengar kemarin sepulang sekolah Li Jiaodi itu ngejar-ngejar kamu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jangan urusin. Kumpul PR. Aduh, Mas Jiang PR dari Bu Guru Galak, kamu sudah ngerjain? Cepet pinjam, aku contek nggak ngerjain. Gue kemarin sibuk lari terus. Hei siswa teladan, tolong kerjain PR aku dong. Kumpulin sebelum pelajaran, tapi... Kalau nggak selesai, kamu pikirkan konsekuensinya. Nah, gitu dong. Jiang Jingyu. Kerjain sendiri. Kamu siapa ngatur aku? Karena kita baru janji kemarin, apa kamu lupa? Mas Jiang, kalian berdua janji diam-diam apa? Menyingkir. Li Jiaodi, kamu siapa ngatur ketua kita? Li Jiaodi, coba lihat kamu. Lebih baik jangan macam-macam. Sama ketua kita. Li Jiaodi, kamu ini, kenapa harus berurusan dengan bos kami? Ya udah, tulis aja. Buat apa marah-marah? Nggak percaya deh, Jiang Bawang nggak bertindak, berani. Hanya dengan satu kalimat, Jiang Bawang langsung nurut. Apa Li Jiaodi punya sesuatu atas Jiang Bawang? Semua buku tugas sudah diterima kan? Sekarang kita mulai bahas soal. Bu, mana buku tugas aku? Kamu punya buku tugas? Tentu saja punya, gue baru nulis tadi pagi. Beneran? Jangan-jangan nyontek lagi? Bu, hari ini memang Jiang mengerjakan sendiri dan sudah dikumpulkan. Banyak teman sekelas yang melihat. Aneh. Waktu aku periksa tugas aku nggak ingat. Benar dikumpulkan. Aku lihat. Gak percaya, langkah gue lagi mood baik, nulis tugas sekali masak bisa hilang gitu aja. Bu, tugasnya Jiang mungkin jatuh ke sudut atau ketimpa tugas orang lain nyempil. Baiklah, aku cari di kantor. Kalian periksa juga, apakah ada yang kelebihan? Gak ketemu ya sudahlah. Lagi pula gak ada yang percaya. Masa gitu? Kalau nggak ketemu, kamu kan sia-sia nulisnya.
Bu, nggak ada yang lebih. Jangan-jangan asal coret-coret terus pura-pura kumpul. Lu coba ulangin lagi. Jiang Jingyu. Ketemu, ada di aku. Apa? Jiang Jingyu, kamu beneran ngerjain tugas? Berapa soal Jiang Jingyu benar? Udah ku bilang, kalian nggak percaya. Sakit di sini. Sudah ku bilang kalian tidak percaya ini. Sakit? Berapa soal yang benar? Ah, belum diperiksa. Baiklah. Aku yang lalai. Guru akan periksa sekarang. Kelihatan memang kamu tulis sendiri ada kemajuan. Bagaimana Tuan Muda? Rasa pertama kali ditampar enak kan? Jangan banyak bicara. Li Saudi, jangan tertawa. Jiang Jingyu. Kedepannya kerjakan PR dengan baik bagian yang tidak mengerti. Tanyakan pada guru dan teman. Tahu-tahu gue akan dengar baik-baik Pak Wang pelajaranmu. Jiang Jingyu suka Li Jaudi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jawab? Baik, kamu jawab. Bu, kenapa soal ini jawabannya C, padahal A terlihat paling panjang? Pompot. Salah, duduk. Ini PR siapa? Tulisannya jelek sekali pulang latihan. Punya saya tahu. Kalian nggak merasa Jang Bawang akhir-akhir ini agak aneh? Iya, malah bertanya duluan, menakutkan. Dan dia akhir-akhir ini sering bersama Li Zaudi, mereka berdua diam-diam merencanakan apa? Halo, saya ayahnya Jiang Jingyu, ada apa? Tuan Jiang, selamat siang. Saya sengaja datang untuk memberitahu siswa Jiang Jingyu akhir-akhir ini prestasinya sangat baik. PR dikumpulkan tepat waktu. Kamu salah sambung, kehadirannya juga aktif. Tidak salah sambung. Memang siswa Jiang Jingyu dia akhir-akhir ini benar-benar banyak kemajuan. Tuan? Wajah Tuan tidak enak. Tuan muda ini melakukan kesalahan apa lagi? Dia tidak melakukan kesalahan. Orang tua tanda tangan. Ini centang merah lagi pula soal matematika. Tuan muda menebak, kan? Mustahil ini buatan Jingyu sendiri. Lihat, memang anak kandung lebih hebat Pak Tua. Kedepannya sikapmu padaku lebih baik, uang saku tambah. Baik. Tuan muda Jiang Jingyu akhir-akhir ini. Diam, tidak ingin korupsimu. Soal uang saku Jiang Jingyu terungkap, ikuti saja perintahku. Baik, Tuan muda. PT Hartono. Hanya milikku. Tahu bagaimana melakukannya? Tahu, tenang saja. Seperti biasa, pasti memuaskan. Tunggu kabar baik. Jiang Jingyu, permainan pelajar teladan sudah berakhir. Li Chaudi, guru wali memanggilmu. Ya, datang. Sial, soal ini susah sekali. Kakak Jiang, capek belajar dengerin baru-baru ini Nintendo merilis PSP baru. Gimana beli satu? Nintendo. Berapa harganya? Harga resmi 8.000, tapi saya punya jalur internal. Cuman segini saja bisa. 3.000? Mahal banget. Itu harga untuk umum. Karena hubungan kita, asalkan kamu tambah 600, aku akan bantu bayar. Gimana Kakak Jiang? Oke, tunggu setelah pulang, aku cari uang. Hei. Tunggu pulang, nggak sempat. Konsol game itu tinggal satu lagi. Atau kita tarik uang keamanan bulan depan sekarang aja. Oke, ayo. Giliranmu, Pak Hadi. Ada masalah, Pak. Sekolah menelepon, Tuan muda sedang menarik uang keamanan lagi. Apa? Cuma segini, kapan terkumpul? Jiang Jingyu. Enggak nyangka ya Kakak Jiang, didikan orang tua ketat banget. Masa kamu takut sama cewek ini? Omong kosong. Siapa juga yang takut sama dia? Jiang Jingyu, kamu barusan sama aku berjanji untuk berubah. Sekarang malah bolos lagi dan juga memeras uang. Aduh, cuma belasan ribu, masa dibesar-besarkan? Kami benar-benar dibayar untuk kerja preman-preman di sini. Semua diusir sama kami, bahkan kamu, Li Zaudi. Juga dilindungi oleh Kakak Jiang kami, bukan? Jadi ini bisa menutupi perbuatan kalian yang melanggar hukum? Melanggar hukum. Murid teladan, ya sudah lapor polisi saja. Lihat polisi akan menghukum berapa tahun. Lihatlah bos kami, apakah dia takut?
Dia dilindungi oleh PT Hartono, dia tidak takut. Dan kamu, apa kamu tidak takut? Sudah niat awalnya teman Li adalah baik. Lihat kan, ini temanmu. Menggunakan kesetiaan sebagai alasan, dengan jelas mendorongmu ke jalan kejahatan. Li Xiaodi, apa yang kamu katakan? Jiang Jingyu, kamu sekarang mau ikut aku pulang? Atau tetap menjadi, bahkan mengerjakan PR pun preman yang tidak dipercaya siapapun? Tuan muda, jangan tertipu olehnya. Maksudnya? Tuan muda, apa kamu tidak merasa aneh? Gadis ini dulu di kelas penurut, sekarang seperti orang yang berbeda mengganggumu apa maunya? Pak Hadi teman sekelas. Ibumu punya utang judi besar dan juga adik laki-laki Yao Zhu mau menyekolahkan adikmu ke luar negeri. Itu juga uang besar kan? Li Xiaodi, kamu pasti cari uang. Ada orang ya tadi bicaranya begitu benar. Ternyata demi uang. Pantesan terus ngejar-ngejar Kak Jiang, ternyata dia takut kita ngerebut pohon uang, nggak ada bisnis. Jiang Jingyu. Jadi, kamu karena butuh uang mikir aku punya uang makanya bantu aku, iya kan? Bukan. Aku bantu kamu bukan karena uang. Terus karena apa? Katakan. Karena Hati nurani kan? Kamu sama tuan muda saya nggak ada hubungan nempel terus, tapi nggak minta apa-apa. Mungkin nggak? Ini kan bukan pacaran, bukan juga demi uang amal. Bilang ke orang nggak ada yang percaya, pura-pura kasihan. Tuan muda aku sudah bilang orang ini niatnya nggak baik. Kamu dan tuan nggak seharusnya dengerin dia. Li Xiaodi kaget kan? Kedudukanku di keluarga Jiang lebih rendah dari anjing. Orang tua kandung lebih sayang orang lain, nggak pernah suka sama anak kandung. bukan orang tuamu. Baik, kamu mau uang kan? Ini ambil semua. Kamu. Pergi. Jiang Jingyu. Urusanku mulai sekarang nggak ada hubungan sama kamu. Pergi. Kau lihat kan? Tuan muda kita memang sudah dari sononya tuan dan nyonya, sudah mendidiknya belasan tahun, tidak juga berubah. Apalagi kau, orang asing, dia memang sampah, lumpur yang tak bisa ditempel di dinding sampah masyarakat pinggiran kalau kau. Ambil uang ini dan pergilah sejauh mungkin, jangan pernah kembali ke sekolah ini. Dia bukan sampah. Dia adalah Jiang Jingyu, dia hadiah dari surga yang diberikan kepadaku. Permata. Dia paus kecilku. Pak Hadi, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau berkali-kali memfitnahnya. Aku akan menagih ini padamu. Omong kosong. Ya ampun. Anakku orang seperti apa? Aku lebih tahu darimu. Berani kau mengajariku? Jiang Jingyu. Ikut aku kembali ke sekolah. Astaga, kau gila. Cepat bantu. Jangan bolos, jangan juga memungut uang keamanan. Li Xiaodi, kau wanita gila. Jiang Jingyu. Jiang Jingyu, kau perbuatan bagus, kau sungguh tidak mau bertobat. Biasanya kalau main di luar sih masih mending. Sekarang kamu berani memukuli orang sampai parah begini? Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jiang Jingyu, kamu benar-benar membuatku kecewa. Kupikir selama ini kamu sungguh bertobat. Aku percaya kamu akan berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata kamu hanya pura-pura.
Iya, aku memang pura-pura. Kamu pikir aku ini preman? Kalau begitu akan kubuktikan padamu. Biar kamu punya harapan dulu, lalu kecewa total. Puas? Cukup. Keluarga Hartono tidak punya anak durhaka sepertimu. Sekarang akan kumasukkan kamu ke panti rehabilitasi. Ayo, masukkan. Aku benci kamu, Jiang Yanting. Aku benci kamu. Nanti akan kurusi kamu. Bertahanlah, aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Dan Pak Hadi, cepat tolong. Tunggu, aku tidak apa-apa. Jingyu tidak menyakitiku. Kamu gila, dia bawa orang pukul kamu sampai begini. Kamu masih bela dia? Ini karena... Apalagi? Karena uang dong. Demi uang dong. Jiang Yanting, kamu nggak tahu kan? Perempuan ini demi mendapatkan uang dari saya mengeruk uang apa yang sudah dia lakukan. Demi uang, dia terus-terusan mengekor saya. Pura-pura baik untuk mendapatkan kepercayaan semua itu biar nanti bisa memeras seperti sekarang minta kamu bayar biaya berobat dan macam-macam. Aku... Jiang Yanting, kamu tega sama aku masukkan ke panti asuhan tapi malah mau antar penipu ke rumah sakit. Kenapa? Ini dua hal yang berbeda. Jangan pergi. Jiang Jingyu. Kamu begitu khawatir sama dia. Jangan-jangan. Kalian berdua satu tim kan? Jiang Jingyu, kamu gila omong kosong. Gugup. Makanya, kenapa setiap kali Li Zhao di mimisan kamu selalu datang tepat waktu? Kalian sudah lama selingkuh pacaran kan? Kamu. Tebakanku benar kan? Pantesan kamu mau? Masukkan aku ke panti asuhan biar kalian bisa bermesraan biar aku beri tempat buat anak barumu? Ibuku pingsan, apakah itu juga hasil kerja sama kalian berdua? Jiang Yanting, aku bilang padamu jangan harap dia bisa masuk ke rumah ini. Anak durhaka. Mau pukul? Ayo. Di luar aku mau jaga muka kamu. Jangan takut pukul aku, ayo sini. Jiang Jingyu si bodoh. Aku nggak tahan lagi. Dasar idiot. Sakit. Jiang Jingyu pakai otak dikit dong. Kamu bolos kan aku yang nyuruh. Enggak. Apa aku suruh kamu minta uang perlindungan? Enggak. Apa aku pernah ngambil uang kamu sepeser? Itu kayaknya juga enggak. Terus kamu berani ngomong aku punya maksud lain? Sadar dikit dong. Ingat, apa yang didengar belum tentu benar. Melihat baru percaya. Lain kali ngomong sembarangan, aku bunuh kamu. Minta maaf. Marah-marah aja. Maaf dong. Enggak. Kenapa aku harus dengerin dia? Tapi aku benar-benar kasih kamu uang. Sudah kuduga. Iya, percuma. Si paus kecil curiga lagi sama aku. Pak tua, kamu ngajarin aku yang enggak benar. Sudahlah. Malah bikin rusak anak SMA cewek. Kenapa kamu kasih dia uang? Jiang Yanting, bicara jelas. Kapan kamu kasih aku uang? Kamu nggak terima, barusan kepala pelayan kasih. Jiang Yanting, kamu beneran ambil kartu bank goda cewek SMA? Tua tapi tidak punya harga diri. Benar-benar tidak tahu malu. Barusan bilang. Jiang Yanting? Kalian berdua ayah dan anak. Bisa bicara baik-baik nggak? Bela aku dong, Pak. Kamu bisa kesini, lagi pura-pura. Jiang Yanting, Jiang Jingyu, berhenti semua. Direktur Jiang dijewer telinganya. Diam semua. Sekarang dengerin aku semua. Sekarang semuanya dengarkan aku. Kartu ini baru saja Pak Hadi memberikannya langsung padaku. Dia bilang, Jiang Jingyu itu sampah-sampah masyarakat. Suruh aku ambil uang dan keluar dari sekolah. Dokumen ini juga dia yang mengambil, memfitnahku bilang demi uang. Jadi Pak Hadi yang benar-benar punya niat jahat. Saya tidak bersalah, Tuan. Saya tidak bersalah. Gadis ini berbohong. Kartu ini aku suruh dia berikan padamu. Guru, bisa tanya anakku kenapa tiba-tiba mulai belajar? Oh, ini akhir-akhir ini di kelas ada teman bernama Li Zhaodi sedang membantu Jiang. Li Zhaodi. Oh, ternyata dia. Pak Hadi, siapkan kartu bank segera. Jiang Yanting, kau curiga aku berbohong? Ya, kau sangat mencurigakan. Pak Hadi, di keluarga Jiang bekerja puluhan tahun. Dia adalah istriku karyawan lama dari keluarga. Istri tidak mungkin menjebakmu dan Jingyu, kecuali
kalian yang berbohong. Jadi sekarang kau lebih percaya seorang kepala pelayan daripada percaya padaku dan anak kandungmu sendiri? Pantas saja Jiang Jinyu kelakuannya seperti itu, ternyata atap tidak lurus balok bawah miring. Kau... Kenapa? Mau pukul? Pukul ayahku saja, aku tidak ganggu kau. Kembali ke kelas, nanti aku urus kau. Kau... Pergi bayar utang. Lagi. Minta maaf yang benar ke teman sekelasmu. Kau dengar? Berdasar apa? Ya karena kamu salah, kamu harus minta maaf, tenang aja. Kalau kamu dituduh salah, aku pasti bantu kamu, tapi jangan harap aku mau bohong untukmu. Siapa yang suruh kamu bohong? Kau mau atau tidak ke teman yang diperas? Minta maaf? Perempuan gila. Ya udah pergi. Nanti ngaku dulu yang sebenarnya. Kenapa kamu minta uang keamanan? Aku. Uang tidak cukup. Tidak cukup. PT Hartono setiap bulan kasih kamu uang saku 50.000 per bulan saja tidak cukup. Kamu pakai uangnya buat apa? Aku sebulan dapat 500, itu sudah bagus bayar 50.000. Jadi kamu karena tidak punya uang baru mulai memungut uang keamanan? Buat apa aku bohong? Maaf. Apa? Aku bilang maaf. Banyak hal yang kami tidak selidiki dengan benar yang membuatmu menderita banyak ketidakadilan. Aku nggak merasa. Kenapa minta maaf sama aku? Apa kamu mau jadi ibuku? Tidak peduli kalian melindungi atau tidak melindungi teman sekelas, memungut uang perlindungan itu salah. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Itu yang dikasih Pak Hadi tadi. Suruh aku ambil uang dan menjauh darimu, aku nggak akan pergi. Nih, ambil ini, memang uang saku kamu. Sisa uangnya aku cepat atau lambat akan ambil kembali untukmu. Li Zhaodi kamu. Cepat pergi, minta maaf, bayar utang sopan sedikit. Nih, balikin. Lagi. Maaf. Bagus, paus kecil. Li Zhaodi Bapak Jiang Jingyu cari kamu. Dia menunggu di klinik sekolah. Aku datang. Bang Jiang kemarin tidak apa-apa, penampilan Paman Jiang kemarin. Sungguh agak menakutkan, pergi. Berani meninggalkan gue? Bang Jiang, para saudara kami kan ketakutan, minta maaf padamu. Sudahlah, aku maafkan kalian. Terima kasih Bang Jiang. Bang Jiang, kemarin Li Zhaodi itu mengacaukan rencana kita. Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran? Gue peringatkan kalian, siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubunuh. Bang Jiang, jangan marah, aku hanya bicara asal. Hei, soal ini aku tidak bisa, ajari aku dong. Apa yang kamu tertawakan? Jadi mau ngajar atau enggak? Tentu saja mau cepat duduk, cepat. Tadi ayahku mencarimu, apa yang dia bicarakan? Tidak ada yang istimewa, hanya ngobrol sebentar. Apa kamu tidak takut pada ayahku? Dia biasanya serius. Kenapa harus takut? Lagi pula dia tidak akan memakan orang. Kakak belajar sungguh-sungguh ya. Soalnya susah semua. Menyebalkan. Ngomong-ngomong, ujian bulanan sebentar lagi. Kamu mau memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya terkejut lagi? Itu harus melebihi Jiang Yuzheng, baru ayahku akan memandangku. Menyuruhku jadi juara 1, bercanda apa? Siapa yang suruh kamu jadi juara 1? Aku bilang, kamu ujian dengan baik kepada ayahmu, buktikan usahamu sebelumnya. Ayahku dia? Asalkan kamu punya sedikit kemajuan, ayahmu akan senang. Dan hari ini dia datang khusus untuk berterima kasih kepada para guru dan aku. Apakah kamu sadar? Tanda silang merah semakin sedikit. Ujian bulan ini lempar kertas ujian ke wajahnya, marahi, dia buta. PT Hartono mana pantas? Ternyata melahirkan anak jenius saya yang tidak tahu diri. Bang Jiang, kaulah harapan umat manusia. Wah. Apa yang kamu katakan benar? 1000% benar, aku tidak berani bohong sedikit pun. Li Zhaodi, kamu memang masalah. Tidak bisa membiarkanmu tinggal lagi. Konsol game yang kamu bicarakan kemarin, apa namanya? Bagus. Dari 10 soal dasar hanya salah 3, perkembanganmu besar. Tentu saja aku kan pintar. Otakku seperti ibuku juara 1 tingkat.
Aku bilang, kenapa Kak Jiang akhir-akhir ini selalu bersama Li Jiaodi itu tidak peduli sama kita. Betul itu Kak Ming, apa susahnya Kak Jiang belajar, kita juga belajar. Pura-pura. Ada orang. Memarahi orang seperti memarahi anjing, asal kasih hadiah kecil sudah membuat kakak kita terbuai sampai lupa diri. Betul-betul. Jaga mulutmu, kau mau mati ya? Jiang Jingyu, tenang, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Lalu menurutmu bagaimana gue bela lo malah memihak tidak tahu terima kasih? Sudahlah dia menghinamu balas dengan kemampuan. Apalagi kau sudah memutuskan mempermalukan ayahmu datang serombongan juga tidak masalah. Sepertinya ada benarnya. Hei, tadi kau bilang jangan pakai kekerasan. Bagus kalau begitu. Hari ini aku bilang terus terang. Aku, Jiang Jingyu. Kalau ujian bulan ini masuk 40 besar kelas, kalian semua harus panggil aku Raja Jiang. Apa? Jingyu bertaruh dengan orang? Benar Tuan Jiang, meski kedengarannya agak aneh, tapi ini perkembangan yang baik. Tolong beri dia semangat. Baik. Wan, ikan paus kecil kita benar-benar membaik. Apa benar yang dikatakan gadis itu? Pak Hadi adalah orang yang kau bawa dari keluarga asalmu. Bertahun-tahun aku percaya padanya. Xiaowang, bantu aku periksa Pak Hadi, harus detail. Bang Jiang berhenti belajar. Ayo main bola di luar. Tidak mau. Jangan gitu, Bang Jiang. Kamu sudah belajar seminggu ini. Sungguh berubah. Pergi, menjauhlah. Bagaimana ini Jiang Jingyu kali ini? Sepertinya serius. Apapun yang dikatakan tidak mempan. Mana barang yang kamu siapkan? Semua sudah siap. Pergi, berikan padanya. Aku yakin dia tidak bisa menahan godaan. Baik. Tuan Muda. Masih belajar? Bukan urusanmu. Tuan Muda, Anda salah paham. Saya datang untuk peduli pada Anda. Konsol game ini dari Tuan Muda Yu Zheng. Melihat Anda belajar terlalu keras akhir-akhir ini, dia meminta saya memberikannya kepada Anda. Benarkah? Tentu saja benar. Tuan Muda Yu Zheng juga berpesan untuk mengatakan semangat ujiannya. Terima kasih banyak, Kakak. Tuan Muda, jangan lupa minum susu. Baik. Nanti waktu ujian bulanan, aku akan memasukkan obat tidur. Apa ini? Kenapa ada sapi sebesar ini? Hari ini sepertinya ujian bulanan Jingyu kan? Ya, Tuan Muda akhir-akhir ini belajar sangat giat. Saya yakin pasti bisa mendapat nilai bagus. Semoga saja. Aduh, jelek. Gimana ujiannya? Soal kali ini tidak terlalu sulit. Kamu pasti tidak masalah, kan? Itu, ya jelas. Apa itu dia? Jiang Jingyu. Akhir-akhir ini banyak siswa melapor, kamu memeras uang perlindungan. Ikut saya sebentar. Itu dia. Dia memeras aku hari itu. Banyak orang yang melihat. Uangnya sudah aku kembalikan padamu dan sudah minta maaf. Jiang Jingyu. Kamu memeras itu fakta. Ayahmu juga akan segera tiba. Ada yang ingin kamu jelaskan? Aku. Tunggu sebentar. Jiang Jingyu meskipun dulu memang pernah melakukan itu, tapi saat itu aku mencegahnya dan juga menyuruhnya mengembalikan uangnya. Uang apa? Aku tidak pernah menerimanya. Jangan bicara sembarangan. Gua sendiri yang mengembalikannya hari itu dan minta maaf juga. Buktinya? Ada rekaman? Aku adalah buktinya. Semua orang tahu. Jiang Jingyu akhir-akhir ini terus mempersiapkan ujian bulanan. Kamu bilang dia memeras? Baik. Motivasinya, waktunya, tempatnya, kamu. Kamu tidak bertanya padanya, malahan bertanya padaku, korbannya. Lagi pula dia preman. Apa perlu bukti buat memeras? Ada apa? Berapa uang yang dia peras darimu? 600. Omong kosong, gue tidak pernah ambil sebanyak itu. Tidak mungkin. Aku setiap bulan memberinya uang saku 50.000. Dia tidak mungkin kekurangan 600 ini. Karena dia mau beli konsol game? Kurang 600. Konsol game. Bu Guru, periksa tas. Konsol game di tasnya itulah buktinya. Omong kosong. Direktur Jiang, lihat ini. Buka. Apa hakmu menggeledah tasku? Ini. Sudah ku bilang, kita bersama memeras 600 buat beli konsol game.
Sudah kubilang, kita pergi memeras bersama beli konsol game 600. Bukan begitu, konsol game ini diberikan oleh Jiang Yozeng kepadaku. Bukan aku membelinya dengan uang hasil memeras. Siswa Jiang Yozeng, kenapa dia memberimu ini? Karena sebelumnya aku ingin membeli, jadi aku pergi. Kalian semua dengar kan? Ini motivasinya memeras aku. Aku pernah melakukannya, tapi saat itu uangnya sudah aku kembalikan padamu. Konsol game ini dibawa oleh Pak Hadi. Katanya dari Jiang Yuzeng barang semahal ini dia memberimu, siapa yang percaya? Karena kamu bilang begitu, sekarang aku akan panggil kedua orang ini kemari. Panggil saja. Yuzeng, Jiang Jingyu bilang, ini yang kamu berikan padanya, benarkah? Mana mungkin Jingyu belajar sangat buruk. Mana mungkin aku memberinya ini? Mana mungkin aku menyakitinya? Betul, Tuan Muda Yuzeng, mana mungkin memberi konsol game pada Tuan Muda. Kamu kalian bersekongkol menjebak aku. Li Jiaodi, aku tidak berbohong. Konsol game ini bukan ku beli dengan uang hasil memeras. Aku tahu. Belakangan ini kamu belajar dengan baik, kita semua melihatnya. Ini yang disebut belajar dengan baik? 2 mata pelajaran ujian pagi ini semua kosong. Tidak, bukan begitu, maaf aku, ayah. Paman aku benar-benar tidak menyangka adik akan memfitnahku. Mana mungkin aku memberi adik konsol game juga tidak menyuruh adik mengosongkan lembar jawaban. Tuan Muda Yuzeng, jangan menangis. Jika ibu ada di sini, pasti akan merasa kasihan pada Tuan. Tuan Muda, kau adalah satu-satunya anak ibu. Ibu menaruh harapan besar padamu, tapi kau berulang kali mengecewakan mereka. Jika hari ini yang datang adalah ibu, pasti pingsan karena marah padamu. Kurang ajar, jangan menghasut. Sudah kubilang aku tidak memeras, kau yang menjebakku. Ayah, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Jiang Jingyu, kau sangat mengecewakanku mulai sekarang. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Aku tahu susu tadi malam ada masalah. Pak Hadi, kamu kasih obat tidur kan? Mas, apa yang kamu bicarakan? Mana berani aku? Bajingan. Gue robek kamu. Cepat hentikan dia. Jiang Jingyu. Jiang Jingyu, berhenti. Lepasin gua. Woi, dasar perempuan gila. Aku gila, kamu itu bego. Kartu ini dari Direktur Jiang sebagai terima kasih, tapi waktu itu aku balikin ke Jiang Jingyu. Ada berapa isinya ya? 1 juta. 1 juta. Terus kenapa dia nggak pakai uang itu langsung beli konsol game, malah merampok? Iya juga. Ada apa? Pak Hadi, kebetulan hari ini kita hitung utang lama dan baru sekaligus biar kamu nggak usil terus. Kamu dapat banyak uang ya selama ini. Tapi belakangan sepertinya ada pengeluaran besar. Dipakai buat apa ya? Detektif profesional aja nggak bisa nemuin. Dia bisa tahu dari mana? Tuan. Pak, dia memfitnah saya. Foto ini pasti hasil edit. Karena kamu ngotot tidak mengaku, sekarang kita pergi ke bank, periksa satu persatu, lihat berapa banyak yang kau korupsi. Tuan Muda. Habis, semua habis. Beraninya kau korupsi uang hidup anakku dan berani bersekongkol dengan orang luar menjebaknya. Mulai sekarang, semua kerabat keluarga Lin secara permanen dikeluarkan dari PT Hartono dan perusahaan afiliasinya dan tidak akan dipekerjakan lagi. Selain itu, beritahu Departemen Hukum, saya ingin semua yang terlibat dalam hal ini menanggung akibatnya. Saya salah, Pak. Keluarga saya tidak bersalah. Anakku baru saja jadi manajer. Mohon demi ibu, ampuni mereka. Mereka tidak bersalah? Apakah Jingyu tidak bersalah? Katakan, selama ini, apakah kamu terus menghasut Jingyu hubungannya dengan keluarga Hartono? Katakan. Saya katakan dokumen Pak yang saya sembunyikan. Mencuri uang teman itu saya karang. Vas ibu juga saya yang pecahkan. Tapi saya sungguh tak pernah berniat menyakiti keluarga Hartono. Saya juga menanggung tuduhan ini. Ibu yang sejak kecil saya rawat sampai besar. Jika beliau ada, pasti akan memaafkan saya. Seret keluar dan pukul sampai mati. Tidak, sekarang zaman hukum.
Tunggu, siapa sebenarnya yang mengirimkan konsol game itu? Aku sendiri yang memberikannya. Anakmu baru saja jadi manajer, saat Pak Jiang masih jadi Xiaoyang. Bagaimana bisa naik jabatan? Apa Li Chaodi tahu sesuatu? Li Zaudi begitu kenal dengan keluarga Hartono. Jingyu yang memberitahunya. Paman Jiang, ini semua dia. Dialah yang menyuruhku memfitnah Jiang Jingyu. Aku salah. Tuan, aku salah. Sungguh aku tahu salah. Tuan muda, tolong aku. Aku. Maafin. Aku seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu sebelumnya. Kenapa baru sekarang? Bunganya sudah mati baru ingat menyiram. Paman Jingyu peduli padamu. Sedangkan kamu, jangan pura-pura baik. Urusan kita belum selesai. Konsol game itu kamu yang menyuruh Pak Hadi mengirimkannya. Benar kan? Mana mungkin Jingyu? Pak Hadi itu sedang memecah belah. Dasar cewek manipulatif. Omong kosong. Cukup. Masalah ini selesai di sini. Paham? Jiang Yanting, kau mau melindungi dia? Ini bukan melindungi. Soal konsol game, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Tapi kenyataannya kamu tidak menjawab soal ujian kali ini. Kamu malu karena aku ya, Jiang Yanting? Bukan itu maksudku. Kamu selalu seperti ini, hanya bisa menyalahkanku, tak pernah percaya padaku. Jiang Yanting, aku benci kamu. Jiang Jingyu. Paman kau tidak apa-apa. Dia membenciku. Kenapa? Paman. Jiang Jingyu. Jiang Jingyu, ikut aku pulang. Pergi. Kamu pikir aku belum cukup malu? Aku hanya seorang preman, sampah. Jadi aku selalu salah. Tapi Jiang Yuzheng adalah kebanggaan mereka. Yuzheng hebat, lagi-lagi juara pertama di ujian ini ya. Yuzheng, kamu mau hadiah apa? Aku ingin Paman dan Bibi mengajakku ke taman hiburan. Aku benci Jiang Yuzheng, dia merebut orang tuaku. Tapi aku lebih benci Jiang Yanting, dia menganggapku memalukan. Jingyu, dengarkan aku. Orang tuamu selalu sangat menyayangimu. Itu tidak akan pernah berubah. Jika ayahmu benar-benar merasa kamu memalukan, tidak mungkin setiap kali kamu dipanggil orang tua dia datang, mengerti? Tapi dia tidak pernah dengan inisiatif mempercayaiku. Itu karena dia bodoh. Tapi dia sudah berubah sekarang, Jiang Jingyu. Beri dia sedikit waktu lagi ya. Menyerahlah, dia tidak akan berubah. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Aku tidak akan menyerah. Tidak peduli berapa kali aku harus mengulang, aku tidak akan menyerah pada kalian. Benar-benar salahku. Aku selalu menyakiti Jingyu. Hari ini Jiang Bawang juga tidak masuk kelas ya. Sudah beberapa hari ini tidak tahu ah. Dasar bajingan, bisa main nggak sih? Tekniknya jelek banget. Bang Jiang Li Chaodi, itu belakangan ini kenapa nggak ada di belakangmu? Kalian bertengkar? Bukan urusanmu. Gue nggak butuh. Konsol game itu kamu yang kasih ke Jiang Jingyu kan? Apa? Jangan pura-pura, aku tahu kamu. Kenapa kamu mau mencelakainya? Kawan, kalau bicara harus ada bukti. Aku nggak punya waktu untuk main-main denganmu, oke? Hari itu di kantor Jiang Jingyu bilang, konsol game itu kamu yang suruh Pak Hadi yang kirim. Jadi kalian berdua satu tim, anaknya naik jabatan. Kamu juga yang atur, kan? Kamu percaya banget sama omongannya. Aku yakin Jiang Yuzheng, kamu anak yang baik. Kembali ke jalan yang benar. Bilang jelas ke pamanmu ya. Dia itu preman, percaya padanya buat apa? Dia bukan preman. Yuzheng, kamu selalu jadi anak baik. Kali ini salah, kamu minta maaf. Aku bilang sama pamanmu, boleh? Li Chaodi, kamu begitu peduli sama preman itu karena diam-diam suka. Kamu gila. Bukan demi uang, juga bukan karena diam-diam suka Li Chaodi. Apa sebenarnya tujuanmu? Atau
Apa keuntungannya bagimu? Sepertinya aku salah menilaimu. Kamu hanya perlu tahu aku akan membongkar wajah aslimu. Baik, aku sangat menantikannya. Bu Hei, coba tebak apa yang kulihat Li Jiaodi sudah dekat dengan keluarga Jiang. Nah, aku bilang juga apa? Si perempuan murahan itu setiap hari tinggal di asrama tidak pulang. Ternyata dengan laki-laki bergaul bersama. Itu keluarga Jiang, super kaya ku dengar juga memberinya 1 juta. Entah bagaimana dia menggaetnya. Peduli bagaimana dia mendapatkannya. Yang penting jangan gratis tidur nak, kamu cari cara rekam video, aku akan memberi pelajaran. Bu, jangan buru-buru dulu. Sekarang keluarga Jiang pasti tidak mengakui, tapi aku punya banyak cara. Benarkah, anak manisku, terserah padamu sekarang. Li Jiaodi, kamu selesai. Hei sob, aku kasih tahu rahasia. Apa? Tahu kenapa kakakku selalu ikut Jiang Jingyu? Mereka pacaran Li Jiaodi, pacaran dengan 2 orang sekaligus. Pak, ini laporan Bang Pak Hadi. Memang banyak yang aneh. Selama bertahun-tahun aku ternyata terus dibodohi. Bagaimana caranya? Apa mungkin Yuzheng benar-benar... Halo, saya mau tanya apa yang dilakukan Jiang Jingyu di sekolah akhir-akhir ini? Jiang Jingyu, dia sudah lama tidak masuk sekolah. Anda tidak tahu? Apa? Oh ya, ada lagi yang ingin saya sampaikan. Begini. Silakan. Cinta segitiga apa? Kak Jiang, aku salah. Aku tidak seharusnya menyebar gosip. Tolong ampuni aku. Baik, aku kasih kamu kesempatan. Kalau hasilnya jelek, jangan salahkan aku. Katakan saja. Besok pagi, aku mau semua orang tahu siapa sebenarnya Li Jiaodi. Ingat, jangan seret aku. Ya. Lihat. Li Jiaodi dari kelas 1-7 menggelapkan beasiswa sekolah dan merayu siswa laki-laki bahkan ayahnya. Siswi tidak tahu malu seperti ini merusak nama baik SMA Merdeka. Harusnya dikeluarkan. Adik ngomong apa? Sok suci. Aku bilang, urusan kotor di celanamu itu udah pada tahu semua. Lihat, cewek ini kotor banget. Udah diajarin orang lain sampai begini. Kenapa nggak bawa kalung ke sekolah? Adi, luka ini dari mana? Keluargamu pasti tahu. Ngefitnah aku gini. Kamu manusia nggak sih? Kamu berani mukul gue? Dasar anak pembawa sial. Hanya kamu yang bisa dapat 100. Maaf, aku salah. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul aku salah. Orang ini memang kurang ajar. Kalau nggak dipukul, nggak kapok. Bangsat, berani macam-macam sama dia. Biar kamu kapok ganggu dia. Hei. Jiang Jingyu, kamu berkelahi lagi? Sekarang juga semuanya ke kantor saya. Li Jiaodi. Itu mereka, seorang pelacur, seorang preman. Hidupnya tidak teratur dan dia memukulku, terutama kamu, Jiang Jingyu. Kamu harus bersujud minta maaf padaku. Sekarang akan kukirim kamu bersujud di depan Raja Iblis. Pak Guru, lihat dia. Pak, adikku memang salah memukul, tapi soal di gerbang sekolah, bukankah sebaiknya kita minta teman Li Jiaodi menjelaskan dulu? Ternyata dia yang menyuruh Adi buat masalah. Sayangnya aku belum punya bukti. Berapa banyak dia bayar kalian? 600. Wah, omong kosong. Tidak ada yang menyuruh. Kamu masih menyebarkannya dengan semangat. Kamu bilang aku menggoda Tuan Jiang. Sepertinya kita harus panggil Tuan Jiang ke sini untuk klarifikasi langsung. Pinjam ponselmu, cari bapakmu. Jangan pukul.
Teman Li pamanku hari ini ada rapat yang sangat penting. Mungkin tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Jangan buang-buang tenaga. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Jiang bukan orang yang bisa kamu panggil seenaknya. Kalian yakin? Ku dengar ada yang memfitnahku. Aku dengar ada yang memfitnahku. Pak Tua, kenapa kau datang? Ada apa? Dia bilang kau tua-tua keladi tua-tua masih genit dan memaksa anakmu bersujud minta maaf. Yang Jiangjong, aku. Fitnah dan sujud berani menyentuh anakku, Jiang Yanting bagus. Memfitnah anakku, kalau begitu tunggu saja tuntutan hukum. Tunggu, sebelum mereka berdua di penjara, harus minta maaf secara terbuka dulu dan juga meluruskan fakta. Benar, terutama dia harus bersujud padaku. Ma. Adi masih muda langsung berlutut. Tidak seperti Pak Hadi yang sudah berpengalaman. Aku meluruskan, aku bersujud, ku mohon jangan masukkan aku ke penjara. Adi, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia yang mengancamku melakukan ini. Ya, sebelumnya juga Jiang Yuzheng yang menyuruhku bersaksi palsu Jiang Jingyu tidak memeras 600. Dia sudah membayar dan sudah minta maaf. Jiang Yanting, dengar tidak? Jiang Yanting, dengar tidak? Tahu. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lagi pula, aku sama sekali tidak kenal Li Zaudi. Apa perlu menargetkannya? Jiang Yuzheng selalu jadi siswa teladan, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Harus ada bukti untuk semuanya. Kalian buta sialan, bau green tea sialan kuat banget. Cukup. Jangan gegabah. Tadi kenapa kamu halangin aku? Itu Jiang Yuzheng jelas dalang di balik ini. Ayo kita hajar dia. Tanpa bukti ngapain lo? Kapan bisa dapat bukti? Anak sialan itu licik banget. Kalau tidak langsung mematikan, dia pasti bisa lolos lagi. Jangan urus ini, belajar yang rajin, sisanya serahkan padaku. Apa gunanya lo? Bilang berapa kali gue nolong lo? 1 kali dari Mbok Darmi, 1 kali dari Adi. Tahu lo hebat, tapi kerja jangan cuma andalkan tenaga, harus pakai ini. Aku akui lo memang cukup cerdas. Intinya 1 kata, serahkan padaku. Tugas utama lo sekarang adalah belajar dengan baik. Lo belajar baik-baik, itulah yang paling dikhawatirkan Jiang Yuzheng. Menurut lo, iya kan? Semua orang tahu teorinya, tapi ujian bulan lalu aku sudah belajar, hasilnya nggak guna. Beda, kemarin lo dijebak orang, sekarang ada aku. Semua hasilnya akan beda. Kenapa aku harus percaya sama lo? Karena aku tahu lo bukan pemberontak di permukaan, tapi terlalu ingin diakui. Sekarang kesempatan ada di depan mata. Mari kita berusaha bersama ya. Tapi kalau gagal lagi gimana? Aku tidak sepintar Jiang Yuzheng. Jua mudah marah dan emosian. Jingyu, lo masih muda. Hidup kalau takut gagal enggan berubah, akan kehilangan banyak hal. Apapun hasilnya, aku percaya sama lo. Aku percaya sama lo. Baik, aku belajar. Bu, belajar itu sulit. Hari ini aku juga banyak salah menjawab soal. Tapi lihat, sekarang kesalahanku semakin sedikit. Hebat kan? Bu, aku sangat merindukanmu. Kembalilah ya, Bu. Jingyu. Apa, ibumu tidak mengajarimu kalau masuk? Ketuk pintu dulu. Jingyu. Masalah yang dulu ayah minta maaf padamu. Kamu sudah diperlakukan tidak adil. Aku sudah dipukul dan dimarahi. Sekarang bilang begini apa gunanya? Mending usir Jiang Yuzheng saja. Jingyu waktu Yuzheng masih kecil, dia sudah kehilangan orang tuanya. Aku sudah berjanji pada orang tuanya akan merawatnya dengan baik. Jiang Yanting, apa maksudmu? Jiang Yuzheng adalah kesayanganmu. Aku ini seperti rumput liar ya. Kenapa kalian selalu memihak dia? Jingyu, dengarkan aku. Yuzheng adalah tanggung jawab, tapi kamu berbeda. Kamu adalah anakku. Aku selalu mencintaimu. Kamu bilang apa? Dulu aku pikir asalkan ada materi terbaik, kamu bisa hidup bahagia. Tapi baru sekarang aku sadar,
Keegoisanku hampir menghancurkanmu, Jingyu. Aku tidak ingin kamu membenciku. Beri ayah kesempatan untuk mengenalmu kembali ya, sekali saja. Kau bilang sendiri, sekali saja. Baik. Mau bawa aku kemana, Jingyu? Bukankah kamu bilang mau kasih kesempatan? Lihat ya, aku hari ini akan bikin kamu melihat dari semua sisi. Paham, paham. Naik. Tanding sama dia. Kamu bisa main nggak sih? Mainnya jelek banget, malah bikin rugi orang. Kamu ngomongin siapa? Berani bilang sekali lagi? Pak, kecepatan tangannya tambah cepet dong. Game over. Main lo jelek buat apa? Kakak Jiang lagi kencan ya? Oh, ternyata Om Jiang, permisi. Pak Tua, lihat. Teman-temanku sampai ketakutan gimana gitu. Malu banget kan? Kamu, anak kecil, rambut merah yang gila, aku aja nggak malu. Malah berani ngomongin aku. Akhir-akhir ini kamu benar-benar banyak berubah. Jingyu, aku senang banget sungguh. Aku tahu kita dulu banyak kesalahpahaman. Tapi yang ingin aku katakan adalah, aku dan ibumu selalu sangat menyayangimu. Mulai sekarang, ayah akan belajar untuk percaya padamu, mendukungmu. Kamu maafkan ayah ya? Dua orang keras kepala ini akhirnya bicara juga. Beneran capek banget. Mas Jiang, kamu pakai make up mata ke sekolah? Keren banget ya. Pergi sana. Sudah, aku berhenti bercanda. Keluarkan PR-nya, aku ajarin. Ngomong-ngomong, kemajuanmu besar. Apa kamu pernah mikir mau masuk universitas apa? Aku bisa masuk politeknik itu udah dianggap berkah leluhur keluarga Jiang. Masa kuliah? Politeknik juga bagus loh. Asalkan jurusan yang kamu mau atau tujuan masa depan. Tapi yang paling penting sih tentu saja kamu bisa menemukan diri sejati. Hidup nggak harus selalu mencapai nilai, tapi jangan sampai menyesal. Diri sejati. Aku putuskan mau masuk universitas ibu kota. Mas Jiang, tenang dong. Ini sekolah. Kalau nggak lulus universitas ibu kota, gue bukan laki-laki. Serahkan PR-nya padaku. Sepuluh soal 9 salah, belum cukup matang, ulangi lagi. Pantasan saja pembunuh nomor 1 di dunia persilatan, matematika. Tapi saya masih punya jurus cadangan. Apa? Menulis Chu Shibiao 72 kali sebagai hukuman. Ternyata tidak ada satupun yang salah. Karangan bahasa Inggris ternyata sepenuhnya dirangkai dari kalimat pendek serbaguna, hingga mencapai 300 kata. Raja Jiang peringkat pertama di ujian bulanan seluruh sekolah. Pertama. Jiang Yuzheng, apa yang kamu lakukan di kamarku? Tidak ada, hanya lewat. Aku tadi melihat semuanya. Kamu mencuri PR-ku. Ada apa? Ayah, dia tadi diam-diam masuk kamarku. Paman, aku tidak. Ini kamar Jingyu. Yuzheng, kamu tidak boleh seenaknya masuk. Dengar dasar teh hijau. Delphi. Jiang Jingyu, tunggu saja. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Sebentar lagi ujian bulanan. Bosen banget. Kamu udah belajar?
Belum belajar sama sekali, gue bakal hancur nih. Ujian bulanan. Jiang Yuzheng pasti nggak akan tinggal diam. Kalau gitu, mau nggak kita bikin sesuatu yang gede? Li Zaudi, kamu lagi merencanakan apa? Dulu Jiang Yuzheng selalu ngejek kamu kan? Ujian bulanan ini pasti dia bakal bertindak lagi. Kebetulan, kita manfaatkan kesempatan ini buat habisin dia. Serius? Kamu mau gimana? Panggil anak buah lo Guo Hua, kita ngomong di luar rahasia. Oke, urusan ini ada di gua. Besok dijamin kalian puas. Gue lagi belajar. Jiang Jingyu. Dulu gue mau ikut lo itu karena gue respect sama lo. Sekarang lo tiap hari ikut dia terus. Mau lupa asal-usul? Minggu apa lo ngapain ngamuk? Gue ngamuk. Lo yang gila. Lo pikir lo bisa bersih diri? Peringkat 1 sekolah, Universitas Ibu Kota, mimpi. Bangsat, nggak nganggep gue teman. Baiklah, mulai hari ini, setiap ketemu gue hajar lo, kita putus hubungan. Sial, berani nyobek kertas gue. Lain kali pasti gue bunuh dia. Putus hubungan. Kebetulan, gue lagi butuh pion. Datang? Pada hari ujian bulanan, cari kesempatan untuk memasukkan ini. Ke dalam tas Jiang Jingyu. Jangan sampai ketahuan siap Kakak Yuzheng. Kakak Yuzheng, apa isinya? Kayaknya bukan uang. Ini soal ujian bulanan, kenapa? Kamu mau? Ah, saya lewat saja. Terus terang, Kakak Yuzheng saya sudah lama melihat Jiang Jingyu tidak suka, dia cuma pamer benar-benar nggak guna. Dia memang sampah. Betul. Dulu saya mengikutinya, itu benar-benar bodoh. Kali ini harus kita kasih pelajaran keras Kakak Yuzheng, kamu harus semangat. Tentu saya adalah pewaris yang paling cocok untuk PT Hartono. Jiang Jingyu, si bodoh selama aku ada. Dia tidak akan pernah bisa maju. Betul, tapi Kakak Yuzheng, bagaimana Anda yakin ujian bulan ini pasti akan keluar soal dari kantong ini? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Kerjakan tugas dengan baik, kamu akan diuntungkan nanti. Saya bekerja, Anda tenang saja. Semangat ya. Saya tahu. Kali ini saya pasti tidak akan mengecewakan kalian. Mulai menjawab soal. Nak, kamu celaka. Nilai ujian bulanan sudah keluar. Ini. Aku. Li, coba tebak peringkat berapa aku kali ini? Peringkat berapa? Peringkat 21 di kelas, peringkat 400 lebih di sekolah. Gimana? Aku hebat kan? Wah, dia ternyata dapat nilai setinggi itu. Peningkatannya sebesar ini. Tentu saja, aku kan jenius. Gue sekarang mau pergi, mukul muka bapak gue yang jelek. Jiang Jingyu, sekolah menerima banyak laporan. Kamu dituduh curang dalam ujian bulanan. Ikut aku sebentar. Ada yang melaporkan kamu mencuri soal ujian sebelum ujian, nilai palsu yang serius. Ada yang ingin kamu jelaskan? Omong kosong, nilai ini gue sendiri yang dapat. Siapa yang ngomong gombal? Permisi. Jingyu, aku dengar kamu curang dalam ujian. Karena kamu waktu itu ngasih kertas kosong.
Jadi kamu ingin kali ini membuat ayahmu senang? Omong kosong. Jingju, aku paham perasaanmu, tapi melakukan ini salah. Kalau ayahmu tahu, mungkin dia akan lebih kecewa. Kamu. Cukup. Aku sudah memberitahu Pak Jiang untuk datang. Sifat kejadian ini sangat buruk. Jika terbukti, harus dikeluarkan. Hanya dengan kalian juga ingin mengalahkanku? Mimpi. Paman. Pak Jiang, kamu datang pas ada yang melaporkan Jiang Jingyu mencontek saat ujian bulanan. Mencontek Jingyu ada apa ini? Pak, aku tidak mencontek. Pak Kepala Sekolah, saya percaya Jiang Jingyu tidak mencontek. Laporan itu murni tindakan jahat. Li Zaudi. Biasanya bergaul dengan Jiang Jingyu main-main saja sudah cukup. Sekarang kapan ini masih main-main? Jiang Jingyu dulu selalu juara terakhir. Meskipun dia jenius, tidak mungkin bisa dapat peringkat 21 di kelas kemajuan yang keterlaluan, kan? Pak Kepala Sekolah, Jingyu akhir-akhir ini belajar sangat keras. Saya percaya anak saya. Sama sekali tidak perlu mencontek dalam ujian. Pak. Dan lagi kalian bilang Jiang Jingyu mencontek, mana buktinya? Om Jiang Bu, guru aku melihat sendiri di dalam tas Jiang Jingyu sepertinya ada amplop coklat khusus. Amplop coklat? Tadi malam di rumah aku juga melihat Jingyu curi-curi bawa amplop coklat. Tapi aku percaya Jingyu pasti tidak bersalah. Jingyu bisa buka tasmu. Periksa saja gue bersih, nggak takut. Ini tasnya. Ini amplop rahasia soal ujian bulanan. Jiang Jingyu kamu dapat dari mana? Mustahil. Ini bukan punyaku. Sekarang tertangkap tangan. Kamu masih berani membantah. Jiang Jingyu, kenapa kamu seperti ini? Jiang Jingyu, kamu sangat mengecewakanku. Aduh Kak Jiang, bicaralah dong. Kan sudah kubilang, preman tetaplah preman. Mana mungkin berubah baik? Dulu Jiang Jingyu sering berkelahi dan bertengkar, dan juga memungut uang keamanan. Dari dalam sudah busuk sekali. Berharap dia jadi baik, hal yang mustahil. Anak ini sangat mengecewakan. Permainan sudah berakhir, Jiang Jingyu. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Paman, jangan terlalu sedih. Jingyu dia hanya sesaat tersesat kepala. Kalian beri dia satu kesempatan lagi. Jingyu masih kecil lagi pula. Sayang sekali jika dikeluarkan. Aku percaya, dia pasti akan berubah. Kalian tertawa apa? Aku tertawa karena akhirnya aku menunggu saat ini. Maksudnya? Artinya kamu bodoh. Guru, aku ingin membuka map ini. Boleh kan? Boleh. Tapi mau kamu lakukan apa? Tentu saja memberitahunya bahwa dia telah dipermainkan. Nggak nyangka ya Jiang Yuseng, aku udah pinter sekarang. Gua putar musik dong. Siap Mas Jiang. Jiang Jingyu, kamu sudah berani menjebak aku? Kakak kan jelas-jelas aku balas dendam. Masa itu disebut menjebak? Jiang Yuzeng, kamu sangat mengecewakanku. Kali ini akhirnya giliran ayahku kecewa padamu, Jiang Yuzeng. Puas enggak? Kecewa. Kamu yang memaksaku. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa orang tuaku mati? Menginjak-injak Jiang Jingyu. Aku bisa merebut kembali semua milikku. Kematian orang tuamu adalah kecelakaan. Aku tidak bersalah padamu. Jiang Yanting, kamu tidak pernah tulus padaku. Dia Jiang Jingyu bisa berulang kali berbuat salah. Aku salah sekali saja tidak boleh. Diam kamu. Jiang Yuzeng, kamu hanya salah sekali. Bertahun-tahun Jingyu sudah berapa kali jadi kambing hitam untukmu? Kamu. Kalian semua menindasku karena aku yatim piatu. Karena aku tak punya orang tua Yuzheng. Tuan dan Nyonya Jiang, bagaimana sikap mereka padamu? Semua orang bisa melihatnya, perhatian mereka padamu. Tidak kalah dari Jiang Jingyu. Jiang Jingyu, aku bunuh kau! Asisten Wang segera kirim dia ke luar negeri untuk merenung. Tanpa izinku, jangan kembali. Pergi. Jiang Yanting, kamu akan menyesal. Cara mendidikku. Apakah cara mendidikku benar-benar buruk? Wan-Wan, apa yang harus aku lakukan? Ayah, ini bukan salahmu. Jingyu.
Sungguh bagus sekali, kalau Bibisu tahu pasti akan sangat senang. Ini adalah perjanjian bantuan resmi. PT Hartono akan menanggung biaya hingga kamu lulus kuliah, semua biaya. Ini sebagai ucapan terima kasih padamu. Baik, terima kasih Pak Hartono. Sangat bagus. Sekarang masa depan Li Zaudi sudah pasti. Aku khawatir tidak tahu bagaimana membantunya keluar dari penderitaan. Baik, kalau tidak ada masalah, tolong tanda tangani. Perasaan ini, apakah kamu... Wan, apa itu kamu? Ayah, aku sudah selesai PR. Kalian Tersandung sedikit. Ya, tersandung. Kalian berdua ngapain di belakangku? Tidak. Benar-benar tidak. Keluar, ambilkan tisu untukku. Hei, Kam. Apakah setiap kali kamu mau mengatakan kebenaran, kamu selalu mimisan? Pantasku merasa begitu akrab denganmu. Aku hampir mengira hatiku selingkuh. Kapan kamu mulai curiga? Sejak pertama kali bertemu kamu. Selamat datang kembali, Wan. Soal ini terlalu sulit ya. Belajar selama ini pasti capek ya. Sini. Makan sesuatu dan istirahat sebentar. Wah, ayah, kok tahu aku baru lapar? Perhatian banget. Mau apa? Ini untukmu. Untuk Lee. Yang kamu itu yang di samping. Ayah, perbedaannya terlalu besar. Siapa sih anak kandungmu? Jangan banyak bicara. Kamu biasanya memberikan masalah. Berapa banyak masalah untuk Lee? Tidak sadar? Minggir. Coba cicipi, apakah sesuai seleramu? Kalian makan pelan-pelan, aku ke toilet sebentar. Ada urusan kantor, kamu makan pelan-pelan. Aku pergi dulu. Oh. Jiang Yanting, sudah berapa kali bilang, jangan setiap hari mencariku. Kamu telinga tuli atau mata buta? Maaf. Tapi aku... Sudah, pokoknya. Sebelum Jingyu masuk universitas, jangan biarkan dia tahu, paham? Paham. Dua ayah dan anak. Tidak ada yang membuatku tenang, benar-benar. Kenapa aku merasa dua orang ini akhir-akhir ini aneh? Lesnya melelahkan ya. Hati-hati di jalan. Ada apa-apa telepon aku. Baik. Jingyu, kamu di sekolah biasanya sudah menyusahkan teman Lee begitu banyak. Mulai sekarang harus lebih patuh. Mengerti? Laudeng. Aku bilang, apakah akhir-akhir ini kamu agak aneh banget? Kalian berdua jangan-jangan ada yang disembunyikan dariku? Tidak, jangan nebak sembarangan. Ngomong-ngomong, ada urusan di sekolah. Aku pergi dulu. Larinya cepat banget. Aduh, lupa tanya dia besok ujian hafalan apa. Hei, Li Chaodi. Kaget banget aku. Gagal terus laki-laki busuk yang menyusahkan. Untung aku cerdik kalau tidak ketahuan. Itu dia. Kalian siapa? Lepaskan aku. Wah, gawat. Li Chaodi diculik. Apa? Dasar perempuan murahan. Awas aku pukul kamu.
Sudah, jangan pukul muka. Kalau rusak, bagaimana mau dijual? Kalau bisnisku kacau, aku habisi kamu. Dasar murahan beruntung sekali. Cih, kali ini lihat siapa yang bisa menolongmu. Li Zaudi, kamu nurut aja. Jadi istri Wang Lauhan, jangan mikir kabur. Ma, aku lapar. Ayo. Siap, Ma, ibu masakin kamu sekarang. Nih, pegang. Baik. Tidak nyangka ternyata kalah oleh orang macam ini. Sekarang HP tidak ada, harus selamatkan diri sendiri. Semoga Xiao Jingyu dan Yanting sudah lapor polisi. Pak Tua, mobil reotmu ini beneran bisa jalan nggak? Tutup mulut. Pak, berani sebentar? Pak, kapan kamu? belajar nyetir traktor aku nggak tahu. Dulu pas pacaran sama ibumu. Kata pengen nikah sama pilot tempur. Aku dengar pilot traktor. Sengaja belajar setengah bulan. Pas nyariin ibumu, pak aku udah 18 tahun. Kamu sudah, Pak. Jangan banyak omong, lanjut jalan. Ternyata dikunci. Aduh. Mau lari? Li Zaudi. Anak nakal kabur, cepat tangkap dia. Aduh. Mau lari kemana lagi? Berani ganggu Yaozu, aku bunuh kau. Aku sudah lapor polisi, kalau berani maju selangkah, siap-siap masuk penjara. Takut apa? Serang. Mereka cuma sedikit. Tidak ada yang lain. Hanya karena terlatih, musik diputar, polisi tidak datang. Kalian semua kok datang, dan bahkan seperti ini. Ya karena ayahku memaksa mengendarai traktor jelek itu. Hasilnya langsung jatuh ke sawah. Bukan itu intinya, kita harus cepat kabur dari sini. Anjing, keluarga itu mengganggu terus. Mampus kau, aku Yaozu. Membanggakan leluhur, mana bisa di penjara. Aku susah, kalian juga jangan berharap enak. Matilah. Paus kecil. Li Zaudi. Suwan. Ma. Ibu. Ibu, bangunlah. Ibu, jangan tidur. Aku salah, jangan pergi. Ingat, ibu selalu mencintaimu. Wan. Wan. Bertahanlah. Kumohon jangan tidur. Kondisi pasien sekarang sangat kritis. Keluarga segera ke sini untuk menandatangani dokter aku, suaminya aku tanda tangan. Kamu suaminya? Apa yang kau katakan? Dia masih seorang siswi. Dokter, kumohon, selamatkan ibuku, kumohon. Kedua orang ini sepertinya mereka terluka di kepala. Salah orang. Jangan pikirkan itu dulu, gadis itu terluka cukup parah, resusitasi dulu. Ibu, kau bilang tidak akan meninggalkanku, kumohon. Kembalilah, aku salah.
Nyonya Jiang, Anda pulih dengan baik. Semua indikator normal hari ini sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, dokter. Sama-sama, saya pergi dulu, hati-hati. Awas. Nyonya, selamat datang di rumah. Tidak kusangka aku bisa kembali lagi. Rumah masih sama seperti dulu. Rumah kita tidak akan pernah berubah. Ayo, Wan-Wan. Suami aku sepertinya berhalusinasi di rumah kita ada anak pang. Jangan takut, itu anakmu. Bercanda, jelas itu anakmu. Itu anak kalian berdua. Kejutan, Bu, selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Nyonya. Anak nakal berani mengerjaiku, hampir membuatku takut setengah mati. Aduh, Bu, sakit, pelankan. Kukira gagal. Jasa ibuku yang menyelamatkanku, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ini adalah dari Departemen Pemasaran kita, Li Zhao, yang baru bergabung. Ayo beri tepuk tangan untuknya. Halo semuanya, saya Li Zhao, mohon bantuannya. Hei, hati-hati. Maaf, Asisten Ming. Sudahlah, cepat pergi, jangan menghalangi. Kakak kamu adalah Li Zhao. Gua Hua. Ming Gua Hua. Gue baru lulus. Gue kasih gaji 22.000, masih berani bermalas-malasan. Beraninya luar biasa. Kamu. Setelah semester itu kamu pindah sekolah dan menghilang. Sayang, Xiao Jingyu sekarang mengambil alih perusahaan kita. Menurutmu, apakah kita juga sebaiknya pergi bulan madu yang tertunda? Bulan madu? Baik, kamu mau pergi kemana? Aku ingin naik hamster besar Siberia. Hamster besar Siberia apa? Nyonya Tuan Muda sudah pulang. Xiao Jingyu sudah pulang. Bu, hari ini aku bertemu seseorang. Coba tebak siapa dia. Siapa? Kamu adalah Bibisu saya Li Zhao akhirnya bertemu dengan ibu.